Jika kalian masih ingat dengan film 300, Rise of an Empire, kisah tentang peperangan 300 pasukan Sparta melawan ribuan pasukan Persia. Nah, ternyata kisah heroik yang mengagumkan sekaligus tragedi yang mengharukan itu pernah terjadi dalam kisah seorang pangeran Makassar, yaitu Daeng Mangale. Daeng Mangale pernah memimpin 120 orang Makassar melawan 4.000 pasukan koalisi kerajaan Siam, Inggris, dan Prancis demi mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka di negeri Siam. Kisah ini diambil dari catatan Claude de Forbin, seorang kesatria Prancis yang dikirim ke Siam, sekarang Thailand, oleh Raja Louis ke-14 dengan misi yang amat ambisius dalam hal politik, agama, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Claude de Forbin adalah perwira dan penulis naskah yang sekaligus menjadi pelaku dan saksi hidup dari satu tragedi yang melibatkan sekumpulan orang-orang Makassar yang saat itu ada di negeri Siam atau kerajaan Ayodhya. Inilah kisah yang luar biasa yang sangat jarang dipublikasikan. Kisah ini bermula pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1664. Sebanyak kira-kira 250 orang Makassar, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, berlayar meninggalkan tanah Goa. 3 tahun menetap di Jawa, Daeng Mangale kemudian pindah ke daratan Siam. Permintaan suakanya kepada Raja Ayodhya saat itu, Somdet Pranarai atau Ramatibodi III, dikabulkan. Singkat cerita, Daeng Mangale beserta keluarga dan 250 pengikutnya, terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak, menjejakkan kaki di kerajaan Ayodhya pada tahun 1664 dan diberikan hak untuk membangun komunitas perkampungan bersebelahan dengan orang-orang Melayu yang sudah lebih dulu menetap. Namun keadaan damai dan harmonis di Siam waktu itu tidak berlangsung lama. Situasi kerajaan Siam pada saat itu memang sedang kacau. Legitimasi dari Raja Pranarai sedang terancam kudeta dan pemberontakan, termasuk beredarnya rumor tentang adanya persekongkolan dari bangsa imigran Melayu yang Muslim dengan pihak oposisi yang ingin mengkudeta sang raja. Saat itu, orang Melayu dan Champa merencanakan pemberontakan terhadap Raja Narai. Rencana pemberontakan ini diketahui oleh Pangeran Makassar, Daeng Mangale. Sementara itu, orang Melayu, Champa, dan Makassar sudah berkumpul di sekitar kampung Makassar. Tetapi, di antara mereka yang berkumpul malam itu, 300 orang Melayu saat itu tidak setuju dengan pemberontakan. Mereka mempengaruhi orang Melayu yang lain untuk meninggalkan komplotan. Lalu, tiba kabar bahwa pasukan Thai sudah berada dalam keadaan siap siaga. Rencana pemberontakan pun gagal. Meskipun isu akan keterlibatan orang Makassar di pemberontakan tersebut tidak terbukti, namun Raja Narai memerintahkan ketiga suku tersebut, yakni orang Melayu, Champa, dan Makassar, untuk secara bersama-sama meminta maaf kepada Raja, dan niscaya mereka akan diampuni. Setelah pemberontakan gagal, Raja memerintahkan Perdana Menteri Paulkon menyampaikan pesan kepada orang Melayu, Champa, dan Makassar supaya dalam waktu 4 hari mereka datang menghadap untuk mengakui kesalahan dan melaporkan nama-nama anggota komplotan mereka. Kalau tidak, mereka akan mendapat hukuman yang mengerikan. Pada awalnya, pemimpin orang Melayu dan Pangeran Champa menolak. Tetapi setelah dibujuk dan dijanjikan pengampunan, mereka menyerah dan melaporkan apa yang diketahuinya tentang komplotan pemberontakan kepada Raja Narai di Picilok. Kemudian, sebagian besar dari mereka diampuni dan sebagiannya lagi kemudian dihukum. Hanya Daeng Mangale yang menolak menghadap raja. Katanya, "Saya tidak pernah mau berontak. Kesalahan saya hanyalah karena tidak melaporkan pemberontakan yang direncanakan oleh orang Melayu dan Champa. Tetapi, sebagai seorang pangeran, saya tidak boleh mengkhianati sahabat dengan membuka rahasia yang dipercayakan. Karena itu, tidak patut saya merendahkan diri dengan datang minta ampun kepada raja,
penolakan Daeng Mangale menjadikan suasana menjadi tegang dan kedua belah pihak siap menghadapi perang. Saat keadaan semakin memanas, sebuah perahu pinisi yang membawa barang dagangan serta bingkisan dari Raja Goa untuk Daeng Mangale tiba di Ayodhya. Rencana Perdana Menteri Constance Paulkon untuk menyerang Daeng Mangale ditunda. Meskipun awak pinisi itu hanya 50-an orang, tetapi dalam pemikiran Perdana Menteri Paulkon, pinisi itu adalah bagian dari armada Karaeng Galesong yang terkenal ketangguhannya. Kalau Daeng Mangale diserang pada saat itu, meskipun awak pinisi itu hanya 50-an orang, ketangguhannya tetap saja memberikan kekuatan tambahan kepada Daeng Mangale yang tentunya akan merepotkan. Sesudah dagangan habis dijual, nahkoda perahu pinisi itu meminta pas jalan untuk meninggalkan Ayodhya. Dan pada saat itu juga, nahkoda perahu pinisi menerima pas jalannya. Sebenarnya, pemberian pas jalan itu hanya merupakan akal-akalan agar awak pinisi yang berjumlah 53 orang itu tidak menggabungkan diri dengan orang Makassar di Ayodhya. Namun juga pinisi itu pun tidak boleh meninggalkan Thailand karena khawatir mereka akan datang kembali dengan bala bantuan yang lebih banyak untuk membantu Daeng Mangale. Paulkon kemudian mengeluarkan perintah kepada Kapten Forbin, seorang perwira berkebangsaan Perancis, untuk menahan perahu pinisi itu setibanya di benteng Bangkok dengan merintangi rantai di sepanjang sungai. Setelah melihat sungai ditutup dengan rantai, nahkoda pinisi turun ke darat bersama 7 awak perahu untuk bertemu dengan komandan benteng. Kapten Forbin menerima dan menjamu mereka dengan hormat di ruangan makan para perwira, sembari memeriksa pas jalan mereka. Kapten Forbin menerima permintaan nahkoda pinisi untuk tetap membawa senjata mereka dengan pertimbangan pasukan di sekelilingnya cukup banyak dan semua bersenjata api. Kemudian, nahkoda mengirim 2 temannya untuk memanggil awak pinisi naik ke darat. Forbin kemudian memerintahkan kepada seorang ajudan bangsa Portugis agar para awak pinisi lainnya menunggu di luar. Senjatanya disita, lalu ditangkap. Secara kebetulan, perwira yang ditugasi Kapten Forbin kebetulan lahir di Asia. Ia menjelaskan kepada Kapten Forbin bahwa perintah itu tidak mungkin bisa dilaksanakan karena menurut pengalamannya, orang Makassar tidak akan bisa dikuasai kecuali dibunuh. Namun Kapten Forbin tidak percaya, sehingga perintahnya tetap mesti dijalankan. 46 orang yang hanya bersenjatakan pisau dan tombak tidak mungkin mampu menahan serangan serdadu yang bersenjata bedil, ucap Forbin. Sementara itu di dalam benteng, Kapten Forbin lalu memerintahkan 20 serdadu Thailand untuk mengepung dan menangkap nahkoda beserta temannya yang sedang menunggu di dalam. Dengan ramah, Kapten Forbin lalu menemui nahkoda dan temannya. Kapten Forbin lalu memberitahukan bahwa dia diperintahkan untuk menahan mereka. Mendengar perkataan ini, ke-6 orang Makassar serentak menghunus badik mereka, lalu mengamuk. Penerjemah dan 6 perwira Thailand yang ada di dalam ruangan itu terbunuh. Kapten Forbin yang kaget dengan peristiwa itu pun hampir juga terbunuh, andai dia tidak diselamatkan oleh para serdadu yang segera masuk ke dalam ruangan dan menembak mati 4 orang Makassar. Sang nahkoda dan seorang temannya, meskipun terluka, masih sempat lolos dengan melompat ke bawah dari tembok benteng. Kapten Forbin akhirnya sadar akan kebenaran pendapat ajudan Portugis tadi. Ia segera mengirim 2 kompi orang Portugis yang dipimpin oleh Kapten Hu dan Kapten Minchin untuk menghadang mereka. Kapten Forbin sendiri memimpin 1 batalion Laskar Thai, kurang lebih 50 langkah dari rombongan awak perahu pinisi yang sedang menunggu dan belum tahu persis peristiwa yang barusan terjadi di benteng. Kapten Forbin menyuruh mereka untuk segera kembali ke perahu, dengan pertimbangan jika akan lebih gampang menguasai mereka kalau berada di kapal, karena mereka tidak mempunyai senjata api. Tetapi awak pinisi ragu dan curiga. Mereka menyatakan tidak akan kembali ke Penisi sebelum bertemu dengan nahkoda mereka. Melihat sikap mereka, Kapten Hu memerintahkan kompinya untuk memaksa. Namun, begitu mereka bergerak, orang Makassar yang tadinya duduk menunggu segera berdiri lalu menghunuskan senjata mereka dan menyerbu dengan memakai sarung mereka yang tergulung
sebagai perisai. Kapten Hu dengan 6 orang lainnya terbunuh. Setelah menembus kompi Kapten Hu, awak pinisi menuju ke arah batalion Thai. Meskipun terdiri atas lebih dari 1.000 orang, Laskar Thai panik berlarian kocar-kacir, dikejar oleh orang Makassar. Banyak dari mereka yang terbunuh. Sebagian pasukan Thailand yang masih hidup pun mundur ke dalam benteng, dan sebagian lagi lari ke perkampungan di belakang benteng. 6 orang Makassar mengejar mereka dan membunuh semua yang bergerak di sana. Kelompok awak pinisi yang lain menyerbu sebuah biara dan membunuh penghuninya. Kelompok yang lain kembali ke pinisi untuk mengambil tombak dan perisai. Kemudian mereka membakar perahu pinisi mereka sebagai tanda jika mereka telah siap untuk mati. Setelah itu, mereka pergi membakar perkampungan dan menyerang Laskar Thailand serta membunuh semua orang yang ditemuinya, sehingga penduduk di sekitar itu berlarian atau melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Kapten Forbin dengan 1 pasukan kecil lalu menembaki mereka, tetapi mereka mundur ke dalam hutan yang terlalu lebat untuk diikuti. Sementara itu, sebagian kelompok awak pinisi yang bersembunyi di dalam biara berhamburan keluar saat biara dibakar oleh Kapten Forbin dan Laskar Thailand. Mereka terpaksa keluar dan lari bersembunyi dalam semak-semak di sekitar biara dengan perlawanan yang sengit. Akhirnya mereka dibunuh satu persatu. Dalam pertempuran hari itu, 17 awak pinisi tewas. Tetapi mereka sempat membunuh 300 tentara Thai, termasuk orang Inggris dan Portugis. Belum terhitung berapa banyak korban sipil yang terbunuh. Sampai 3 minggu kemudian, orang Makassar terus bertahan dalam hutan dan hanya kadang-kadang keluar mencari makanan dalam kebun-kebun di sekitar hutan. Mereka tidak bisa lagi mencapai perkampungan. Semua jalan dijaga ketat pasukan Thailand. Lama-kelamaan, jumlah mereka berkurang. Beberapa di antaranya tewas dalam pertempuran kecil dan yang lain mati kelaparan. Akhirnya, Kapten Forbin memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan mengerahkan 2 batalion mengepung hutan. Dengan berjalan dalam air setinggi lutut, Kapten Forbin memimpin 1 kompi ke dalam hutan yang sedang tergenang banjir. 17 awak pinisi yang didapati masih hidup bertahan di atas bukit kecil yang dikelilingi air. Kapten Forbin kemudian menyuruh mereka untuk menyerah dengan janji akan diampuni oleh Raja Siam. Tetapi orang Makassar menganggap tawaran itu sebagai sebuah penghinaan. Meskipun sudah sangat lelah, mereka masih dapat melemparkan tombak ke arah Laskar Thailand. Lalu kemudian mereka melompat ke dalam air dengan keris terhunus untuk penyerbuan terakhir. Hingga akhirnya mereka semua terbunuh. Pertempuran di Bangkok tidak meredakan ketegangan di Ayudhya. Kampung Makassar dikepung 3.000 hingga 4.000 pasukan Thailand. Meskipun begitu, Raja Thailand masih bersedia mengampuni Daeng Mangale, asal mau mengaku salah dan melaporkan nama-nama orang-orang Thailand yang terlibat. Setelah kembali dari Pacilo ke Ayudhya, Raja Thailand memerintahkan Oprachula, seorang pembesar Thai yang memerintah daerah ibu kota di mana letak Kampung Makassar, untuk menyampaikan perintah menghadap raja kepada Daeng Mangale. Pertemuan itu berlangsung di rumah Oprachula sendiri, tak jauh dari Kampung Makassar. Mula-mula, Daeng Mangale menolak menghadap raja. Baginda mencurigai saya karena hasutan Perdana Menteri Paulkon. Kalau saya menghadap, Paulkon akan mengeluarkan tuduhan palsu dan Baginda tentunya akan percaya. Kalau Baginda sudah tidak menyenangi dan tidak mau lagi menunjang kami, biarlah kami pergi dari negeri ini. Dan kalau Baginda sudah bertekad untuk menghancurkan kami, biarlah kami menunggu nasib di rumah. Dan kami akan memperlihatkan kepada semua orang bahwa kami adalah jantan Makassar, bukan perempuan Thai, kata Daeng Mangale. Oprachula pun terus membujuk Daeng Mangale, hingga akhirnya Daeng Mangale beserta 30 orang pengikutnya muncul di depan istana. Semuanya bersenjatakan badik dan tombak. Di pintu gerbang, Daeng Mangale mengirim pesan untuk menghadap dan berdamai. Sebagai jawaban, Raja Narai akan menerima dengan syarat. Daeng Mangale dan rombongannya harus meletakkan senjata sebelum menghadap. Daeng Mangale menolak keras perintah tersebut. Saya tidak akan tunduk
kalau syaratnya menerima penghinaan yang demikian. Saya ini ibarat sepohon kayu besar yang terancam badai. Andaikan angin datang, saya akan tahan. Kalaupun akhirnya saya roboh, akan hancur pula pohon-pohon kecil di sekitar saya. Kalau tidak diperbolehkan menghadap dengan bersenjata, biarkan kami pulang. Kalau Baginda mau berurusan dengan saya, biar Baginda sendiri yang menemui saya. Dan Baginda tahu di mana tempat tinggal saya. Sudah jelas, orang Makassar tidak mau tunduk. Bagi Raja Narai, tidak ada jalan selain kekerasan. Malam itu juga, pasukan Thailand yang cukup banyak ditempatkan di sekitar kampung Makassar. Di sungai yang membatasi kampung itu ditempatkan 2 kapal perang, 22 galai, dan 60 perahu kecil. Melihat persiapan itu, orang Makassar mengerti jika serangan sudah dekat. Mereka kemudian saling minta maaf satu sama lain agar tenang menghadapi maut. Dari kantor perdagangan Belanda yang jaraknya kurang lebih 1,5 mil, orang-orang mendengar teriakan Angaru, sebuah prosesi pernyataan kebulatan tekad saat hendak berperang. Tengah malam, Perdana Menteri Constance Paulkon sebagai pemimpin operasi datang dengan kapal perang kerajaan Siam. Di bawah komandan perwira Inggris, Kapten Coates, yang diiringi kurang lebih 60 orang Eropa. Mereka mengadakan inspeksi terakhir persiapan penyerangan. Kampung Makassar berada di sebelah selatan kota, menempati sebidang tanah bersegi 3 memanjang ke selatan. Di sebelah timur dibatasi Sungai Besar Menam. Di sebelah utara dibatasi sungai kecil yang dikenal sebagai Sungai Melayu, karena kampung Melayu terletak di seberangnya. Dan di sebelah barat daya terdapat sebuah rawa yang memanjang dari Sungai Menam, kurang lebih 10 depah dari Sungai Melayu. Dengan demikian, kawasan ini hampir merupakan pulau. Perkampungan di situ tidak terlalu padat. Masih banyak padang terbuka, kebun, dan rumpun bambu. Rencana operasi Perdana Menteri Constance Paulkon adalah 1.500 pasukan ditempatkan di sepanjang Sungai Menam, di seberang kampung Makassar. 1.000 pasukan lagi di sebelah utara Sungai Melayu, di bawah pimpinan Opracula. Serangan akan dimulai menjelang dini hari. Diawali tembakan meriam guna menghancurkan kampung. Lalu perahu-perahu akan mendaratkan pasukan penyerbu. Okluang Mahamantri, komandan pengawal pribadi Paulkon, menempatkan 1.000 laskar di belakang rawa di barat daya dan menutup jalan antara rawa dan Sungai Melayu dengan pagar bambu untuk mencegah orang Makassar lolos. Saatnya tiba, Okluang Mahamantri mendekati Sungai Melayu untuk bertemu dengan Opracula. Namun saat itu juga dia dihadang oleh orang Makassar dan tewas bersama 7 orang Thailand lainnya. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, tembakan meriam dimulai dan api sudah berkobar di kampung Makassar. Dari pihak Thai, banyak yang mengira jika sebagian besar orang Makassar sudah hancur. Tanpa menunggu perintah, Kapten Coates, sang perwira Inggris, mendarat di ujung selatan kampung Makassar bersama beberapa perwira Inggris dan seorang perwira Perancis. Ternyata, hasil tembakan tidak seberat yang diduga, karena sebelumnya, orang Makassar telah menggali lubang perlindungan. Begitu Kapten Coates dan pasukannya mendarat, mereka lalu diserang orang Makassar. Seorang Inggris bernama Alve tewas seketika. Yang lain kemudian berlari untuk kembali ke perahu, sedang Kapten Coates melompat ke dalam sungai dan tenggelam. Melihat kondisi ini, terpaksa tembakan meriam diteruskan kembali selama hampir 3 jam, dan kebakaran pun dapat terlihat dari kota. Sebagian besar orang Makassar berkumpul di pinggir Sungai Melayu untuk melancarkan serangan balasan ke arah kampung Portugis. Melihat kondisi ini, Paulkon segera menyerang diikuti 2 perahu yang baru tiba, memuat 20 orang Perancis di bawah pimpinan M. Ferret dan 15 perahu Thailand. Setelah mereka mendarat, mereka segera menembak. Karena orang Makassar tidak memiliki senjata api, mereka kemudian mundur dan berpencar menjadi 2 kelompok yang berlindung di balik rumpun bambu untuk menyiapkan serangan balasan. Satu kelompok terdiri dari 60 orang, langsung menyerang dari depan
dan kelompok kedua yang berjumlah 40 orang menyerang dari samping. Pasukan Tai terkurung dan terpaksa menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai guna kembali ke perahu. Tetapi perahu mereka ternyata sudah dihanyutkan dari pinggir sungai. Beberapa orang Makassar yang menyamar sebagai orang Tai di atas perahu menyerbu mereka dan membunuh 5 orang, yaitu Kapten Inggris Udal, 2 pegawai kompeni Perancis, serta 2 orang pegawai kompeni Perancis lainnya. Pada peristiwa itu, Paulcon nyaris terbunuh, sedangkan M. Ferret terpaksa berlindung di belakang sebuah perahu sebelum diselamatkan dengan susah payah oleh anak buahnya. Serangan baru lalu dilancarkan lagi dari pihak Thailand, sehingga orang Makassar terpaksa mundur. Hari menjelang siang, bantuan baru segera tiba. Sebagian berjumlah 400 orang di bawah pimpinan Opera Lumbarat dikirim ke utara untuk mencegah orang Makassar menyeberangi Sungai Melayu, sedangkan Paulcon memimpin 3.000 orang maju dari timur di lokasi yang sedang banjir setinggi lutut. Dengan demikian, orang Makassar terkepung dan dipaksa berlindung lagi di dalam hutan bambu di belakang rumah yang masih berdiri. Mereka kemudian dikejar dan ditembaki terus-menerus oleh 800 prajurit infanteri, sedang 2.200 orang lainnya mengepung dari belakang. Hingga akhirnya, orang Makassar terpaksa berlindung di dalam rumah yang kemudian dibakar satu persatu oleh Laskar Tai. Sesudah rumah hampir hangus, mereka yang di dalam segera keluar sambil menghunuskan badik guna berkelahi sampai mati. Daeng Mangale sendiri menyerang langsung ke arah Paulcon dan mencoba untuk menombaknya. Tetapi ia kemudian dihalangi oleh para pengawal Paulcon. Daeng Mangale akhirnya gugur dengan 7 luka, 5 luka tusukan tombak, serta 2 luka tembakan senapan di bahu dan di kepala. Anaknya yang sulung, Daeng Ruru, yang baru berusia 14 tahun, mencoba pula membunuh Paulcon, namun gagal dan tertangkap. Pertempuran masih berlangsung hingga sore. Orang Makassar yang masih hidup lalu ditangkap. Mayat orang-orang Makassar berserakan dan juga ada banyak yang hanyut di sungai. Perempuan dan anak kecil yang korban entah terbakar dalam rumah mereka atau karena dibunuh oleh kepala keluarga sendiri supaya tidak jatuh ke tangan musuh, tampak bergelimpangan. Selama 2 hingga 3 hari, gabungan pasukan Siam, Inggris dan Perancis memburu mereka yang masih hidup. Orang-orang Siam tidak memberi ampun pada tawanan mereka. Kebanyakan mereka disiksa dengan kejam. Pasak ditancapkan menembus kuku, tangan dibakar, pelipis dijepit dengan 2 papan sebelum diikat di tiang untuk santapan harimau. Bahkan, orang-orang yang didapatkan memegang senjata di tangan, mereka dipenggal dan kepalanya dipamerkan di depan rakyat jelata. Beberapa dari mereka dikubur hingga leher, lalu mati setelah dicemooh dan dihina penonton yang tidak punya belas kasihan. Sementara anak-anak dan wanita yang tidak terbunuh dalam penyerangan atau terbakar dalam rumah dijual sebagai budak. Peristiwa di Siam ini benar-benar membuat penduduk setempat kagum akan keberanian dan kenekatan orang-orang Makassar menghadapi tentara yang berjumlah ribuan dengan senjata lebih lengkap, sementara orang Makassar hanya bersenjatakan tombak dan badik. Selama pertempuran itu, 1000-an orang Siam dan 17 orang asing tewas mengenaskan. Tacat kemudian mengabadikan gugurnya Daeng Mangale bersama prajurit Makassar dalam sebuah catatannya. Menurut sang pastor, keberanian tentara Makassar hampir-hampir tidak masuk di akal. Pastor itu menulis, seumur hidupnya baru pertama kali menyaksikan keberanian manusia yang dikenal sebagai prajurit Makassar. Saat itu, seorang prajurit Makassar yang telah membunuh 7 tentara Perancis akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan tembakan dan tikaman bayonet bertubi-tubi. Seorang tentara Perancis menendang-nendang kepala prajurit Makassar yang tengah menghadapi sakaratul maut itu. Namun tiba-tiba saja, prajurit Makassar itu bangkit lalu membunuh tentara yang menendang-nendang kepalanya itu. Kemudian dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tak ada alasan lain yang membuat prajurit itu mendapatkan kembali kekuatannya, selain karena mempertahankan harga diri dan keberanian. Siri Napace atau semboyan orang Makassar, tulis sang pastor. Kekaguman Raja Siam terhadap keberanian Daeng Mangale menjadikan 2 putranya,
yakni Daeng Tulolo dan Daeng Ruru, diampuni Raja Siam dan dibawa oleh kapten tentara Perancis menghadap raja dan menetap di Perancis. Mungkin karena iba, kantor perwakilan dagang Perancis di Siam memberi kesempatan kedua pangeran Malang itu untuk belajar ke Perancis. Pada masa itu, pendidikan militer untuk anak laki-laki telah menjadi tradisi kebanggaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Menurut Bernard d'Orléans, pada buku Orang Indonesia dan Orang Perancis dari abad 16 sampai dengan abad 20, kedua kerabat Sultan Hasanuddin itulah yang kemudian mengenalkan Perancis dengan binatang kesayangan ayam jago. Sama persis dengan ayam jagonya, Sultan Hasanuddin. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.